sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Lewat program layanan lansia terintegrasi milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, pemerintah menghubungkan kebutuhan layanan lansia dengan penyedia layanan. Layanan sosial yang disediakan meliputi aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Selengkapnya dalam Indonesia Bergerak, nikmati masa tua di Kota Ramah Lansia. Selasa 4 November pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Yan Rahman. Saudara, ada informasi dari Badan Pusat Statistik yang merekam tingkat inflasi Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan. Emas perhiasan menjadi komoditas yang paling dominan mendorong inflasi. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini bilang emas perhiasan adalah komoditas paling dominan dalam mendorong inflasi dengan andil sebesar 0,21%. BPS juga merinci secara tahunan inflasi mencapai 2,86%, sementara secara tahun kalender tercatat 2,1%. Dari sisi komponen pembentuk inflasi, BPS juga menjelaskan seluruh komponen mengalami kenaikan harga. Komponen inti mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,39% dengan andil 0,25%. Hal ini dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan dan juga biaya kuliah perguruan tinggi. Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 2,86% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 2,10%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 3,05% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,21%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,21%. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait inflasi emas perhiasan. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok utama penyumbang inflasi pada Oktober 2025 dengan tingkat inflasi dan andil inflasi masing-masing sebesar 3,05% dan 0,21%. Komoditas yang memberikan andil terbesar pada kelompok ini adalah komoditas emas perhiasan. Nilai inflasi emas perhiasan pada Oktober 2025 sebesar 11,97% dan andil inflasinya adalah sebesar 0,21%. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak 26 berturut-turut setelah terjadinya inflasi. Ya, masih ngomongin emas, saudara. Kalau tadi ada emas perhiasan yang menjadi penyumbang utama inflasi di bulan Oktober tahun ini, kali ini ada juga emas antam yang harganya kayak roller coaster, kadang dipucuk terus tiba-tiba ambles hanya dalam waktu sehari saja. Jika Anda ingat, saudara, di pertengahan Oktober, warga sempat berbondong-bondong membeli logam mulia karena harganya yang terus naik tapi gak lama turun lagi. Lalu sebenarnya apakah emas masih jadi instrumen investasi yang ampuh karena katanya tidak tergerus inflasi, aman, dan juga cenderung naik? Atau sebenarnya, saudara, ini sudah ada di titik jenuh dengan penurunan harga yang signifikan selama 2 pekan terakhir? Lebih jelas, yuk kita bahas di data berikut ini. Nah, kalau kita lihat pergerakan harga emas antam di tahun 2025, memang betul, saudara, logam mulia ini harganya naik turun. Namun tren kenaikannya terbilang tinggi. Tak tanggung-tanggung, dari Januari seharga Rp1.524.000 per gram, naik sekitar 26,7%. Pada Mei dengan harga Rp1.932.000
per gramnya. Harga emas kemudian terpantau turun 2,3% pada Juni, kemudian juga naik tipis di bulan Agustus yaitu senilai Rp1.901.000. Dan juga kemudian kenaikan yang paling signifikan terjadi dari Agustus ke Oktober. Di bulan Oktober ini terpantau harga emas sebesar Rp2.237.000 per gramnya. Kemudian naik lagi di bulan November ini Rp2.290.000 per gramnya. Namun saudara, masa bulan madu emas tampaknya mulai berakhir karena setelah all time high berturut-turut justru kini harganya terus anjlok. Kita lihat data berikutnya untuk Anda. Nah ini dia. Baru sehari setelah mencetak rekor harga tertinggi sepanjang masa pada 22 Oktober, emas justru turun sebesar 7%. Rally yang sebelumnya terjadi justru membuat investor emas gigit jari karena tren penurunan masih belum usai hingga 30 Oktober. Emas, saudara, ini sempat naik tipis pada 31 Oktober dengan harga Rp2.305.000 per gram. Namun hingga kemarin ini terpantau emas antam kembali tumbang di harga Rp2.278.000 per gram. Jadi ini kalau dihitung-hitung penurunannya dari all time high hingga 3 Oktober mencapai 8,4%. Ini bisa jadi kabar buruk bagi para investor yang baru 2 pekan terakhir all in di instrumen investasi konvensional ini. Namun lain cerita bagi mereka yang sudah membeli emas sejak 5 tahun lalu. Saya coba hitung deh untuk Anda di wall data berikutnya ya. Nah ini dia, ada harga emas antam 5 tahun terakhir. Siapa yang sudah membeli emas antam sepanjang 5 tahun terakhir, ini saatnya Anda tersenyum lebar. Di saat investor baru sedang cemberut, justru investor yang sudah bertahun-tahun lalu menyimpan emas senyumnya tengah mengembang. Saya mulai dari 5 tahun lalu alias tahun 2021, kala itu harga emas ada di angka Rp938.000 saja per gramnya. Kala itu banyak yang memprediksi saudara emas akan sulit menembus angka psikologis Rp1 juta. Namun prediksi itu meleset, emas justru naik melampaui perkiraan orang-orang begitu, termasuk juga para analis. Di mana pada tahun 2022 emas justru melampaui harga 1 juta, yaitu Rp1.026.000 setiap gramnya. Kemudian naik lagi di tahun 2023 yaitu Rp1.141.000 per gramnya. Dan terus meroket di tahun 2024 menjadi Rp1.515.000 setiap gramnya. Dan di tahun inilah yang menjadi peningkatan paling tinggi di harga emas. Di tahun 2025 emas mencapai Rp2.487.000 setiap gramnya. Dan kalau dihitung-hitung saudara, jika Anda berinvestasi emas dari 5 tahun lalu, maka keuntungan yang didapatkan dari pembelian emas per gramnya itu sebesar 165%. Bukanlah angka yang sedikit begitu. Dan saudara, volatilitas harga emas antam tentunya tak lepas dari harga emas dunia yang naik turunnya setali 3 uang. Kita lihat di data selanjutnya harga emas dunia. Nah ini dia harga emas dunia 5 tahun terakhir ini mengalami kenaikan signifikan dipengaruhi beragam sentimen global. Mulai dari melemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, adanya penawaran dan juga permintaan emas, hingga kebijakan moneter Amerika Serikat. Emas yang pada tahun 2021 seharga $1.808 Amerika Serikat per troy ounce naik menjadi $1.824 Amerika Serikat per troy ounce pada 2022. Naik lagi di tahun 2023 senilai $2.063 per troy ounce dan melesat lagi di tahun 2024 sebesar ataupun seharga $2.640 per troy ounce. Dan betul yang menjadi puncak kenaikan harga emas terjadi di tahun ini, di tahun 2025 menjadi harganya per troy ounce yaitu $4.015 Amerika
Serikat. Dan kalau dihitung-hitung juga ini harga emas dunia tertinggi sepanjang masa ini seharga 4.254 US dollar per troy ounce. Ini merupakan harga yang memang memiliki kenaikan yang tinggi. Artinya emas dunia naik 135% pada periode 5 tahun terakhir, saudara. Lalu kemudian seberapa besar pengaruh dari turunnya harga emas dunia terhadap performa emiten emas di Bursa Efek Indonesia? Kita lihat di data berikut ini untuk Anda. Nah, ini dia, Anda yang memang berinvestasi bukan hanya memiliki emasnya tetapi juga memiliki sahamnya. Ini dia saham-saham yang memang dipengaruhi dengan naik turunnya emas adalah saham-saham biasanya pertambangan dan juga saham yang menjual logam mulia ini. Dari sejumlah emiten emas yang melantai di bursa saham, saya ambil 5 saham emas dengan performa uptrend. Yang pertama ada Arci Indonesia dengan kode saham Arci. Ini naiknya sangat tinggi, yaitu 395,90% dari awal tahun 2025 hingga paling tidak penutupan bursa kemarin. Dan kemudian selanjutnya ada juga yang mencetak kenaikan tertinggi secara tahunan yang besar adalah ada di HRTA, yaitu 287,20%. Ini bukanlah angka yang sedikit begitu bagi Anda yang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kemudian di posisi berikutnya ada juga perusahaan yang fokus pada eksplorasi dan produksi emas, yaitu Bumi Resources Mineral atau BRMS yang mencatatkan kenaikan tahunan sebesar 142,54%. Disusul ini ada perusahaan pertambangan emas J Resources Asia Pasifik dengan kode saham PSBA juga naik secara tahunan sebesar 135,66%. Dan terakhir yang ditunggu-tunggu adalah Antam, yaitu emas kegemaran yang dimiliki oleh banyak warga Indonesia. Ini sahamnya dengan kode ANTM memiliki kenaikan yaitu 101,29%. Namun yang perlu diingat, saudara, ini kecuali Antam, ada sempat peak pada 14,17 Oktober lalu semua emiten emas ini, namun terkoreksi dalam pada akhir Oktober seiring jatuhnya harga emas. Dan saat ini perlahan tengah mencoba bangkit. Dan saudara, selanjutnya di Kompas Bisnis, kalau trennya turun, how low can you go? Sejauh apa sih harga emas bisa turun? Anda yang mau jual atau borong, tahan dulu. Saya akan tanya analis tentang nasib harga emas ke depannya. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.